Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dendi Yanina dengan NIM 860566614 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Yang terhormat Bapak Aswin Saputra MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang dimana ini penting banget ya. Yang pertama yaitu pilar yang berjudul atau materi yang bertemakan yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital ya, di era digital. Kita akan selanjutnya mungkin ke slide selanjutnya ya teman-teman. Kita akan menjelaskan apa sih pilar pendidikan ya. Nah, ini ya teman-teman. Makna pilar dalam konteks pendidikan ya. Kata pilar secara literal bermakna tiang, penguat atau dasar yang pokok. Ya, tiang ya, tiang itu istilahnya kalau kita mau membangun rumah, kita harus ada tiangnya biar ada penyangga. Seperti itu. Dalam sistem pendidikan nasional, pilar berfungsi sebagai penopang atau penyangga sekaligus pengikat sistem pendidikan. Pendidikan tidak bisa berdiri tegak tanpa pilar yang kokoh, ya, tanpa pilar yang kokoh. Terus hubungan dengan asas. Asas bertindak sebagai pondasi awal, dasar tumpuan berpikir dan berpendapat, sedangkan pilar adalah tiang-tiangnya berdiri di atas pondasi tersebut. Keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang membuat sistem pendidikan mampu menjulang tinggi dan tetap stabil menghadapi perubahan zaman, ya. Perubahan zaman seperti itu. Kita next slide selanjutnya ya. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Prinsip ini dikategorikan dalam asas peran dalam asas proses pembelajaran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. 3 semboyan utamanya meliputi yaitu Ingarso Tulodo, Ingarso Sung Tolodo. Yang pertama ya. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangun Karso. Yang ketiga Tutwuri Handayani. Nah, ini ada maknanya juga ya, teman-teman. Ada maknanya juga ya. Ingarso Sung Tulodo di depan menjadi teladan. Pendidik harus mampu menjadi teladan, model dan figur yang layak dicontoh di hadapan peserta didik baik dalam sikap maupun perilaku ya. Terus Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Pendidik berada di tengah-tengah peserta didik untuk menjadi pendukung, pemandu, pemberi semangat yang menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam proses pembelajaran ya. Terus yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani ya. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Pendidikan seharusnya berada di belakang untuk memberikan dorongan, motivasi dan arahan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri ya. Kita next slide selanjutnya ya. 3 analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Jika prinsip Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan materi asas belajar dan asas otonomi kemandirian, berikut adalah analisis relevansi dan tantangannya. Relevansi dalam pembelajaran daring atau literasi digital ya, atau daring pembelajaran digital ya. Semboyan Tutwuri Handayani sangat relevan dengan pembelajaran era digital ya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu ya. Pilar learning to know. Di era digital, pendidikan bertindak sebagai fasilitator ya, yang mendorong kemandirian. Masuknya asas otonomi siswa untuk mengeksplorasi informasi dan membangun literasi digital secara mandiri. Istilahnya ini kalau di era digital kita harus mengeksplorasi informasi-informasi maupun lewat internet ataupun lewat buku gitu, seperti itulah ya. Di era digital itu mungkin
Sekarang banyak buku-buku digital seperti ini, mungkin ada juga di Gramedia, seperti itulah ya. Terus tantangan besar guru saat ini adalah memberikan keteladanan ketika ruang fisik bergeser ke ruang maya atau daring ya. Pengawasan moral menjadi bias. Guru dituntut tidak hanya cakap teknologi ya, bukan hanya tidak bisa, bukan hanya tidak hanya cukup offline, tapi online juga harus bisa, seperti itulah. Nah, tetapi juga harus menjadi role model ya, role model dalam etika digital atau cyber ethic ya. Di tengah maraknya hoax dan degradasi karakter di media sosial ya, seperti itu. Tantangan peran guru Ingmadyo Mangunkarso dalam pilar learning to do ditekankan aspek kreativitas dan inovasi praktis. Tantangan guru di era digital adalah bagaimana mengemas ruang kelas virtual agar tetap aktif, interaktif, dan mampu memicu kolaborasi. Bukan sekadar memberikan tumpukan tugas digital yang monoton, seperti itu. Mungkin yang interaktif dan interaktif seperti kita kalau misalnya kita belajar daring, kita ditanya harus menjawab, seperti itulah. Kita harus interaktif, aktif di era digital, seperti itu ya. Nah, ini ada 4 refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar-pilar ini menyediakan solusi komprehensif bagi persoalan pendidikan kita ya. Mengatasi ketimpangan akses, asas keadilan dan demokratis, adanya asas keadilan dan demokratis, serta holistik dan integratif. Refleksinya pilar ini menuntut pemerintah dan elemen pendidikan untuk memastikan digitalisasi dan fasilitas pendidikan dapat diakses, seperti itu. Ya, dapat diakses secara merata dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu mengatasi krisis karakter dan intoleransi, learning to live together and learning to be. Nah, seperti itu ya. Persoalan tawuran, cyberbullying atau informasi dapat dijawab melalui pilar learning to live together, belajar hidup bersama secara kooperatif dan kolaboratif, serta learning to be ya. Menjadi diri sendiri yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pendidikan bukan hanya urusan mencetak nilai akademik ya, sarjana atau magister, melainkan melahirkan manusia yang terdidik secara sosial dan moral, seperti itu ya. Kita next. Nah, ini kesimpulannya yaitu pilar pendidikan merupakan tiang penguat dan pengikat sistem pendidikan yang berdiri di atas asas sebagai pondasinya, di mana keterpaduan keduanya tercermin dalam asas peran Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Ingmadyo Mangun Karso, dan ketiganya yaitu Tutwuri Handayani ya. Yang tetap relevan di era digital ya. Ini masih relevan untuk asas-asas Ki Hajar Dewantara ya di era digital. Untuk mendorong kemandirian belajar siswa, learning to know dan learning to do, sekaligus menjawab tantangan krisis karakter melalui implementasi 4 pilar UNESCO serta asas pendidikan yang adil, demokratis, dan holistik. Sistem pendidikan nasional memiliki kompas yang kuat untuk mengatasi ketimpangan akses serta melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik ya, tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas ya, learning to be, dengan dan mampu hidup berdampingan secara harmonis, learning to live together, seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.